Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Latifah dengan nomor BP 20 1082 1006, Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 23 dengan dosen pengampu Bapak Syafril MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah esai yang telah saya tulis pada minggu lalu dengan tema yaitu dampak dari pandemik COVID-19 pada sistem pendidikan. Berdasarkan tema yang telah saya ambil, saya mengangkat sebuah judul untuk esai kali ini yaitu Sistem Pendidikan Secara Daring di Masa Pandemik COVID-19. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada paragraf 1, yaitu pada bagian pendahuluan atau pengantar yang membahas tentang topik pada esai kali ini. Saat ini sedang diperlakukan sistem perkuliahan secara daring. Hal ini disebabkan karena kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia sedang diserang wabah penyakit yang dinamakan dengan COVID-19. Wabah ini disebabkan karena virus yang bernama corona. Wabah penyakit ini memang sangat menakutkan bagi setiap kalangan. Serangan wabah ini sangat berdampak bagi sendi kehidupan, terutama pada sistem pendidikan. Pendidikan secara daring adalah alternatif dari pemerintah dalam melanjutkan sistem pendidikan agar tidak mengalami ketertinggalan. Selain itu, tujuan dari sistem pendidikan secara daring adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Baiklah, kita masuk kepada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2 sampai paragraf 5 yang membahas mengenai isi pada topik esai kali ini. Sistem pendidikan melalui sistem daring telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Baik tim pengajar maupun siswa dan mahasiswa belajar menggunakan media yang memerlukan jaringan internet seperti HP dan laptop. Pengajar dan pelajar dipertemukan secara virtual menggunakan media sosial seperti Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp Group, dan sebagainya. Sistem ini cukup membosankan karena banyak tugas yang diberikan dosen dengan deadline yang berdekatan dengan mata kuliah lainnya. Selain itu, mahasiswa yang kurang memahami materi bingung dalam mengerjakan tugas, karena jika bertanya pun jawaban yang diperoleh susah dicerna karena melalui virtual tanpa tatap muka. Selain itu, mahasiswa terkendala paket internet yang selalu boros dalam penggunaannya dan jaringan yang lelet terjadi pada mahasiswa yang tinggal di daerah pedalaman. Hal ini menyebabkan tidak semua mahasiswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan benar. Usaha pemerintah dalam memberikan paket internet gratis cukup membantu untuk melakukan kegiatan belajar yang menggunakan media seperti Zoom, Microsoft Teams, atau aplikasi belajar lainnya. Akan tetapi, tidak membantu bagi sistem dosen yang menggunakan media seperti YouTube dalam memberikan materi melalui video untuk belajar. Sehingga, mahasiswa tetap saja mengeluarkan biaya agar tetap dapat mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, peralihan sistem pendidikan dari luring menjadi daring dapat dikatakan mengalami kesenjangan bagi mahasiswa yang memiliki perekonomian yang rendah. Terjadi kegagapan terhadap perubahan secara cepat ini. Pengajar dan pelajar dituntut untuk paham dan mengerti bagaimana sistem pendidikan secara daring ini. Terlebih, orang tua wali yang mengalami kegagapan teknologi dituntut untuk mengikuti sistem pendidikan daring agar dapat mendampingi atau membantu anaknya dalam proses belajar menggunakan media sosial pada saat sekarang ini. Selain itu, sistem pendidikan daring menggunakan aplikasi secara turut-berturut, bulan berbulan, dapat berakibat buruk bagi kesehatan pelajar atau pengajar itu sendiri. Karena sistem pendidikan daring ini, mahasiswa diharuskan untuk tetap stay di depan laptop atau HP dalam proses pembelajaran. Pantulan cahaya komputer atau laptop berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Terlalu lama duduk di depan laptop dapat menyebabkan kelelahan dan merusak kesehatan mata. Sistem perkuliahan secara daring juga berdampak bagi kesehatan mental, di mana saat mahasiswa mengalami kejenuhan karena sistem kuliah daring, mahasiswa merindukan untuk datang ke kampus, memulai perkuliahan secara normal. Selain tuntutan tugas dari kuliah, mahasiswa yang belajar dari rumah
orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Belum lagi, mahasiswa yang keadaan perekonomiannya rendah harus membantu orang tua dalam perekonomian. Hal inilah yang memicu stres dan depresi terhadap mahasiswa pada sistem kuliah secara daring. Langsung saja kita masuk kepada paragraf terakhir, yaitu bagian penutup atau kesimpulan pada topik kali ini. Agar pandemik ini cepat berlalu, setiap kita harus memiliki kesadaran pentingnya menjaga kesehatan. Biasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar wabah pandemik COVID-19 tidak selalu tersebar. Kesadaran dari diri masing-masing adalah kunci utama untuk memutus tali penyebaran COVID-19. Selain itu, agar mahasiswa tidak mengalami stres, kejenuhan, biasakan disiplin waktu. Jangan menunda pekerjaan rumah maupun tugas kuliah agar tidak menumpuk. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Manajemen waktu sangat penting dalam menghadapi masa pandemik saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui esai yang telah saya tulis dan saya presentasikan pada kesempatan video kali ini. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.